Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah biokimia. Eh, kita lanjutkan topik yang kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar terkait dengan teori paling dasar, yaitu terkait dogma sentral biologi molekuler. Dan pada kali ini kita masih melanjutkan ya, karena di dogma sentral itu kan ada replikasi, ada transkripsi, dan ada translasi. Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan terkait transkripsi dan translasi. Dan kedua hal ini merupakan salah satu keduanya ini merupakan eh, yang sering disebut dengan istilah ekspresi gen. Makanya di artikel-artikel ya biasanya kalau judulnya adalah pola ekspresi gen itu tidak lain adalah yang dilihat atau yang diteliti atau yang dideteksi adalah transkripsi dari suatu gen tertentu. Baik, saya lanjutkan di slide berikutnya. Ya, eh, saya carikan gambar yang sederhana ya, dan untuk keterangannya bisa dilihat di sini. Jadi yang paling penting untuk diketahui adalah bahwa eh, ekspresi gen ya, ekspresi gen itu ada tahapan pertama ya yang disebut dengan istilah transkripsi. Jadi transkripsi ini adalah tahapan pertama bagaimana suatu gen itu terekspresi. Artinya apa? Artinya ini dalam tahap mRNA, dalam tahap RNA. Artinya yang dideteksi adalah tingkat transkrip dalam bentuk RNA. Nah, apakah ada ekspresi yang lain? Ya namanya gene, produknya kan protein. Jadi pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka tahapan selanjutnya juga bisa dideteksi eh, pola ekspresi proteinnya. Ya, oke. Nah, kemudian transkripsi itu dari segi definisi atau dari segi eh, istilah sebenarnya apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada saat transkripsi. Nah, kita bisa melihat di sini ya bahwa transkripsi itu adalah mengcopy gen ya, atau mengcopy sekuen DNA ya untuk membuat molekul RNA ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah eh, membuat untaian nukleotida yang lain ya. Yang di sini kita semua memahami ya bahwa perbedaan antara DNA dan RNA salah satunya adalah terletak pada timin dan urasil. Ya, itulah yang dilakukan ketika transkripsi terjadi. Nah, kemudian untuk eukariot atau organisme tingkat tinggi, maka hal tersebut terjadi di nukleus, sedangkan untuk prokariot terjadi di sitoplasma ya, karena di prokariot itu memang tidak ada yang namanya membran nukleus. Ya. Nah, kemudian satu hal yang paling penting di sini adalah siapa yang melakukan transkripsi itu. Ya, tidak lain adalah suatu enzim yang namanya RNA polimerase. Jadi karena kita sedang bicara molekul RNA, maka berbeda dengan pertemuan kemarin, ya, nama enzimnya untuk memperbanyak untaian RNA itu adalah RNA polimerase. Kalau kemarin, minggu kemarin kita belajar PCR ya, enzimnya bukan RNA polimerase, tapi DNA polimerase. Nah, kali ini kita belajar eh, RNA polimerase sebagai enzim kunci ya, untuk memperbanyak RNA. Untaian nukleotida berupa RNA. Nah, kemudian apa yang terjadi dan terdiri dari beberapa tahapan, kita bisa lihat di sini, saya tandai dengan tulisan merah, terjadi
tiga tahapan yang saya singkat menjadi IET, ya, Initiation, Elongation, and Termination, yang secara jelas bisa dilihat di gambar berikutnya. Jadi pada saat inisiasi apa yang terjadi? RNA polimerase menempel pada bagian promotor. Ya. Jadi sebelum ATG itu kan ada promotor. Nah, pada saat enzim itu menempel di bagian promotor, maka itulah yang disebut dengan proses inisiasi atau tahapan inisiasi. Kemudian dilanjutkan dengan elongation atau pemanjangan. RNA polimerase mengarah ke kanan ya untuk mensintesa ya untaian RNA yang lainnya seterusnya ya sampai menuju terminator ya. Jadi sampai menuju terminator. Itu yang disebut dengan elongation atau perpanjangan. Sedangkan termination, nah pada saat ya RNA polimerase mencapai terminator, maka itulah yang disebut dengan istilah termination. Dan pada saat itulah berhenti, ya sintesis RNA itu berhenti. Atau proses transkrip dari DNA ke RNA itu berhenti. Ya. Nah, itu saja yang saya kira perlu dipahami karena ini sangat basic ya. Kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Ya. Nah, kemudian setelah terjadi terminator, apa yang terjadi? Nah, khusus untuk eh, eukariot, ya bisa dilihat di sini ya, khusus untuk eukariot, maka molekul RNA tersebut akan mengalami proses lanjutan. Apa proses lanjutan? Ada splicing, ada five cap atau capping, dan ada penambahan ekor poli A di sini. Ya, jadi ketika proses itu ya itu terjadi setelah proses terminasi sebenarnya. Makanya ini gambarnya saya lanjutkan. Karena tadi kan hasilnya adalah transkrip RNA yang masih primary, yang masih basic, ya, belum mature atau belum eh, ya seperti itu. Kalau belum matang, artinya apa? Di situ masih totally transkrip ya. Artinya mulai dari ekson ada, intron pun ada di situ. Nah, untuk itulah maka perlu beberapa hal yang paling utama. Biasanya apa? Penghilangan intron. Karena intron ini kan tidak mengkode apapun, ya, sehingga tidak diperlukan dan harus dibuat pada saat proses transkripsi. Ya. Maka di sini ada istilah post-transcriptional modification. Artinya apa di situ? Ada splicing RNA atau menghilangkan intron, kemudian ada penambahan five capping di bagian kiri ya bisa dilihat di sini ini penambahan five capping ya yang terdiri dari apa basa guanin di sini ya. Kemudian ada penambahan poli A, ekor poli A di bagian belakang atau bagian kanan. Ini bisa kita lihat di bagian ini ya. Nah, ini sesuai dengan namanya. Isinya apa? A atau aden saja ya. Yang kisarannya antara 50 sampai 250 ya. Nah, fungsi dari proses capping dan penambahan ekor ini apa sih sebenarnya? Fungsi proteksi. Jadi kita membayangkan mungkin minggu kemarin sudah saya jelaskan fungsi proteksi laksana atau kita analogkan dengan buku ya. Buku itu agar isinya terjamin, masnya terjaga, maka harus ada cover, cover depan, cover belakang, ya seperti itu. Nah, kemudian setelah proses ketiga proses post transkripsional modification ini selesai, maka itulah yang disebut dengan mature RNA. Ya, nah kemudian sebagai tambahan informasi, ya nanti bisa dilihat di videonya ini bisa di scan, ya kemudian bisa masuk di YouTube. Dan untuk RNA splicing ini nanti ada suatu apa ya namanya eh, istilahnya kalau kita bisa analogkan petugas khusus ya petugas khusus yang di situ merupakan kompleks RNA protein yang disebut dengan istilah spliceosome ya sesuai dengan namanya fungsinya ya untuk splicing atau untuk menghilangkan intern tadi ya itu disebut dengan spliceosome. Oke, nah setelah itu mereka, ya maksud saya setelah venture baru masuk ke apa namanya ke
masuk ke sitoplasma, ya, terutama untuk eukariot. Ya. Jadi keluar melalui nukleopor. Jadi di video ini akan sangat jelas ya, silakan nanti dilihat untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, animasinya sangat bagus, makanya saya pilih di sini. Dan animasinya ini bisa dilihat mulai dari detik ke nol ya sampai ke detik ke atau menit kedua em, eh, pada 2 menit 14 detik ya. Saya kira itu cukup untuk menjelaskan apa itu transkripsi. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang masuk ke translasi. Tadi kan major RNA keluar dari nukleus melalui nukleopor menuju sitoplasma atau menuju sitoplasma. Nah, yang terjadi di sana karena di proses translasi ini terjadi atau mengalami yang namanya pembentukan protein ya. Maka ini langsung saya jelaskan ketiga step yang terjadi. Yang pertama adalah initiation. Jadi initiation itu eh, apa namanya mRNA ya menempel pada ribosom, kemudian tRNA yang pertama kali juga menempel dan mulai mengawali yang namanya inisiasi. Sehingga kodonnya yang terlibat itu adalah oke. Ya, bisa dilihat di sini gambarnya. Ya. Nah, kodon AUG mengawali yang namanya inisiasi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, pada tahapan berikutnya, ya, kita bisa lihat ya sebenarnya tahapannya yang mirip ya, IET sama, hanya saja proses mirip dengan transkripsi maksud saya, hanya saja yang terjadi berbeda. Kemudian elongation di sini, apa yang terjadi? Elongation itu meneruskan ya sesuai kodon yang dibawa ya oleh tRNA. Ya, tRNA kan di sini membawa antikodon gitu. Nah, DNA selain membawa antikodon, menyesuaikan dengan kodon dari mRNA, maka dia juga membawa yang namanya asam amino. Ya. Proses penambahan asam amino sehingga membentuk suatu untaian panjang, itulah yang disebut dengan istilah elongation. Ya, elongation. Dan yang paling penting di sini apa? Enzim yang terlibat. Ya, kita bicara terkait dengan enzim. Ya. Karena semua proses di dalam tubuh makhluk hidup itu tidak jauh dari proses enzimatis. Nah, enzim yang terlibat pada proses elongation adalah peptidyl transferase. Ya, jadi ini yang terlibat di sini ya pada proses elongation. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses terminasi atau termination. Nah, termination ini terjadi ya ketika proses elongation itu sampai pada stop codon. Ya, sampai pada stop codon kita mengenal ada tiga, TAG, TAA, dan TGA ya atau UAG, UAA, dan UGA. Jadi stop codon itu nanti ya akan menyetop proses elongation. Proses pemanjangan akan terhenti ketika ketemu dengan codon berupa tiga ini. Ya, setelah itu apa? Stop di cut. Ya. Setelah cut maka sudah terjadi ukuran asam amino yang dikodekan oleh mRNA tertentu. Ya, makanya suatu gen tertentu akan menghasilkan protein dengan panjang tertentu juga. Ada yang 500, ada yang 200 gitu. Protein yang dihasilkan. Ada yang 1000 ya tergantung dari kodon yang dibawa oleh mRNA ini. Ya, oke. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari. Kemudian videonya juga saya sudah siapkan di sini. Dan ini sebenarnya videonya komplit ya sebenarnya. Artinya dari DNA aku protein, tapi saya sarankan di sini videonya ini bisa dilihat fokus saja mulai dari menit ke 1:37 ya. Silakan nanti langsung saja ke situ, tidak harus melihat dari awal. Menit ke satu menit ke 1:37 dan sampai selesai ya kayaknya sampai selesai. Ya, itu bisa dilihat proses translasi. Animasinya juga saya kira cukup jelas. Oke, kemudian bagaimana protein-protein yang di kode tersebut? Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi,
penampakan atau penampilan ya dari kodon atau dari tabel genetik asam amino ya gitu kita bisa lihat kita lihat di sini. Sebenarnya suka-suka mau pilih yang kiri atau pilih yang kanan ya. Kalau yang kalau saya pribadi saya lebih suka yang kiri karena mudah cara membacanya. Artinya apa? Contohnya membacanya dari tengah bukan dari luar. Metionin. Yang ini metionin itu kan di kode ATG atau AUG. Jadi AUG ya. Kita dapat satu kode start codon metionin di sini. Kemudian contoh yang lain adalah apa namanya stop codon. Kita bisa lihat di sini. UAA atau TAA ya kan stop di sini. UAG atau TAG kan stop di sini. UGA ya atau TGA stop di sini. Ya, jadi itu yang saya suka dari model seperti ini dan juga di sini sangat komplit daripada yang kanan gitu ya. Kalau yang kanan kan asam aminonya di kode dengan menggunakan 3 huruf ya. Dan itu saya kira jarang digunakan kalau kita melihat artikel. Biasanya kalau artikel itu menggunakan one letter code ya, 1 huruf. Kayak metionin di sini ada penjelasan atau keterangannya M kan gitu ya. Nah, ini yang saya suka dari model seperti ini ya. Bisa ketemu semua ini ya, baik yang menggunakan 3 huruf sama yang 1 huruf ya, seperti itu. Jadi bebas saja sebenarnya, tapi saya kira yang ini jauh lebih sederhana dan lebih banyak informasi yang didapatkan. Kan kita membacanya dari 5 aksen menuju 3 aksen, ya seperti itu. Oke, mungkin itu. Kemudian yang terakhir, slide terakhir. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, tapi harapannya paham ya. Kemudian informasi lainnya yang mungkin em, ingin mengetahui tambahannya bisa dilihat di PPT yang lain ya, yang lebih kompleks. Tapi harapan saya ini sangat basic ya. Ke, untuk pembahasan lebih detail nanti di semester ya, di biologi molekuler ya. Itu akan sangat detail lagi pembahasannya. Oke, setelah menjadi asam amino, ya, kita lanjutkan ya. Karena kan tadi sudah jadi asam amino ini kan, untaian asam amino ini. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Apakah bisa langsung berfungsi? Jawabannya masih, istilahnya masih, apa ya, perlu penyempurnaan, perlu polesan. Ya. Sama halnya kayak membangun rumah itu kan, rumah berdiri kan masih ada istilahnya, apa ya, perlu dicat, perlu diperbaiki, perlu ditambahi pagar dan seterusnya. Nah, ya. Sama juga kalau kita analogkan sebagai mahasiswa atau pegawai, pegawai itu kan ya kita kalau pakai seragam ya, pegawai pakai seragam mau bekerja atau mahasiswa, siswa bahkan pakai seragam. Dan itu kan kadang dilengkapi dengan dasi, dilengkapi dengan topi, ya dilengkapi dengan sepatu macam-macam ya. Nah, itu yang saya maksud dengan post-translational modification untuk menyempurnakan agar protein itu benar-benar siap pakai, benar-benar siap berfungsi. Nah, ini macamnya banyak sekali. Ini saya sebutkan eh, post-translational modification atau PTM itu saya sebutkan beberapa contohnya. Yang pertama adalah methylation, methylation ya, penambahan gugus metil, kemudian phosphorylation, penambahan gugus fosfor, kemudian penambahan gula, kemudian apa namanya lipid atau lemak atau molekul yang lain dan seterusnya ya. Bahkan ada yang mengalami proteolisis. Jadi ketika protein yang terbentuk itu cacat, ya, cacat kemudian atau tidak sesuai lah kasarannya seperti itu. Ada yang cacat maka kadang maka selanjutnya oleh sistem oleh sel itu dilakukan PTM ya berupa proteolisis. Nah, kemudian satu informasi lagi di sini, mungkin ini pertama kali mendengar ya, chaperone protein ya. Jadi saya contohkan di sini gambarnya biar lebih jelas. Ini kan ribosom. Ya, ini kan ribosom. Sintesis protein kan di sini. Ya, mulai dari 5 aksen sampai 3 aksen. Ini mRNA.
muncul. Nah, di sini ada satu protein yang sangat-sangat khas ya, yang namanya chaperone. Nah, fungsinya apa chaperone ini? Chaperone itu fungsinya adalah assisting protein to fold properly. Jadi dia itu fungsinya adalah bagaimana agar ya protein yang warna-warna biru ini ya, yang warna biru ini itu bisa terbentuk ya sesuai dengan yang seharusnya, ya, tidak salah ya. Misalnya kalau merakit mobil di apa namanya di pabrik ya, kan ada kondisi-kondisi tertentu, baik sepeda motor apapun ya, ada kondisi-kondisi tertentu mana roda depan, mana roda belakang kan gitu ya, dan seterusnya ya. Mana kaca depan, mana kaca belakang, mana wiper untuk kaca depan dan untuk kaca belakang. Nah ini ya kita bisa analogkan di sini. Voltage-nya benar ya, perakitannya benar sehingga nanti fungsinya sesuai ya tidak ada kesalahan. Nah, protein chaperone inilah yang fungsi untuk membantu itu. Jadi mulai dari dia keluar ya dari ribosom pada saat apa ya namanya diuntai menjadi rantai polipeptida, maka chaperone sudah masuk di situ. Dan bisa dilihat di sini chaperonnya itu bisa chaperone ini merupakan apa ya istilah istilah yang digunakan untuk protein yang membantu protein hasil sintesa ini eh, terbentuk ya sesuai dengan bentuk yang seharusnya. Dan eh, macamnya banyak chaperone ini. Sehingga kita bisa lihat di sini prosesnya kemudian sampai terbentuk sempurna di sini ya sehingga folded proteinnya sesuai dengan harapan gitu ya tidak ada kesalahan baru dia melepaskan protein tersebut. Kalau ada kesalahan maka chaperone yang akan eh, istilahnya merakit ulang ya istilahnya melakukan folding ya melakukan folding lagi ya membantu melakukan folding yang benar. Nah, yang terakhir chaperone atau nama lain dari chaperone ini adalah head protein. Ya. Nah, eh, atau biasa disingkat dengan HSP. Nah, HSP ini macam-macam ya ukurannya, disesuaikan dengan ukuran proteinnya. Ya. Ini tidak saya bahas lebih dalam di sini. Saya kira cukup ya nama lain atau chaperone itu nama lainnya aliasnya hexaprotein ya terutama untuk apa untuk organisme eukariot ya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti ini akan lebih banyak dibahas di semester 5 ya di fisiologi tumbuhan terutama terkait dengan stres panasnya atau stres biotik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kali ini dan silakan dikaji lagi karena ini dalam bentuk video bisa diulang-ulang ya melihatnya sehingga pemahaman terkait dengan transkripsi dan translasi akan lebih eh, bagus ya, lebih mendalam. Sebelum kita lanjut di materi berikutnya yaitu rekayasa genetik. Mungkin rekayasa genetik ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah biokimia minggu depan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.